Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 8 Agustus 2024. Hari ini kita peringati Santo Dominikus, pengaku iman. Lahir pada tahun 1170 di Spanyol dari keluarga yang amat sangat saleh dan taat beragama. Ibunya kelak dinyatakan sebagai beata. Pamannya seorang imam, demikian juga kakaknya. Pendek kata, mereka keluarga yang melayani Tuhan. Kesalehannya membuat dia tertarik untuk menjadi seorang imam. Dengan bimbingan pamannya yang seorang imam, ia masuk biara dan kemudian setelah cukup ditabiskan menjadi seorang imam. Dengan doa dan kontemplatif, dia sungguh menghidupi imamatnya. Ketika ia mulai berkarya pada awal abad ke-13, ia berhadapan dengan bid'ah Albigensianisme yang tidak mengakui adanya Tritunggal Maha Kudus dan juga menganggap dunia ini jahat. Ia juga menentang penjelmaan Yesus Kristus sebagai manusia. Ia berusaha untuk melawan bid'ah itu karena bid'ah telah merongrong banyak umat untuk menyimpang dari gereja. Oleh karena itu, ia dengan sekuat tenaga mencoba melawannya dan mendirikan suatu tarekat religius atau Ordo Dominikan yang kita kenal dengan OP, yang fokusnya adalah pengkhotbah untuk mewartakan kebenaran yang telah dirongrong oleh bid'ah itu. Ia menemui banyak uskup, imam yang putus asa karena banyaknya umat yang tidak mau mendengarkan khotbahnya dan ikut aliran sesat itu. Dominikus dengan penuh iman menasihati agar mereka tetap setia pada tugasnya, dan akhirnya pelan-pelan berkat para pengkhotbah didikan Santo Dominikus, umat kembali ke pangkuan gereja. Kita bersyukur atas Santo Dominikus
yang mencetak para pengkhotbah ulung untuk mengembalikan iman umat. Dan mohon agar kita pun boleh tetap setia dalam iman yang benar. Sabda Tuhan hari ini yang menjadi bacaan Ekaristi dikutip dari kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 31-34. Intinya adalah Allah kembali mengikat perjanjian baru dengan umat agar umat berpegang pada perjanjian dan akhirnya diselamatkan. Allah akan menaruh Tauratnya dalam batin mereka dan mereka akan menjadi umat Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13-23, kisah mengenai Petrus yang menjawab Yesus, "Engkaulah Kristus." Dan kemudian Yesus menegaskan, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Namun ternyata ketika Yesus menyampaikan penderitaannya, Petrus menolaknya dan ia ditegur, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudaraku terkasih, Allah ingin umatnya selamat, maka ia membaharui perjanjian yang telah diingkari oleh orang-orang Israel. Perjanjian yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, kalau Allah telah memberi perjanjiannya, kita pun diajak terus-menerus membaharui perjanjian kita dengan Tuhan dalam pembaptisan. Maka saya mengajak setiap kali sebelum tidur kita membaharui perjanjian itu. Apabila hari ini kita telah menyimpang, kita coba untuk membaharui dan kita wujudkan pada hari berikutnya. Dengan perjanjian itu, kita akan mendapatkan kesempatan masuk dalam kerajaannya. Dalam Injil, Petrus diberi kekuasaan untuk melepas atau mengikat dosa orang. Itulah sebabnya kuasa pengampunan dosa diturunkan oleh Petrus kepada pengganti-penggantinya. Maka gereja diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Apabila kita tidak setia pada perjanjian, tidak perlu takut. Ada kesempatan untuk pengakuan dosa.
Dan kita berjanji untuk membaharui perjanjian itu. Maka saya mengajak umat untuk memanfaatkan sakramen tobat bila kita mengingkari perjanjian itu. Kapanpun juga bisa meminta kepada para imam untuk melayani sakramen tobat. Semoga kita mampu untuk terus setia dan membaharui perjanjian itu, serta memanfaatkan sakramen tobat untuk kembali berdamai dengan Allah. Mari bersama-sama seperti Dominikus kita melawan segala bid'ah-bid'ah dan kita diajak setia pada iman yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menguatkan kami untuk tetap terus memberi perjanjian kami, dan kami diberi kesempatan untuk bertobat bila kami jatuh. Semoga kami mampu memanfaatkan sakramen tobat dengan sebaik-baiknya, dan semoga kami mampu terus membaharui perjanjian dengan-Mu. Kuatkan iman kami yang lemah, agar kami tetap setia. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar mereka tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari berbagai penyakit. Bila kita sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, semua orang sehat. Mari kita sumbangkan talenta kita untuk gereja, wilayah, lingkungan, dengan ambil bagian dalam berbagai kegiatan, khususnya pada peringatan ulang tahun paroki kita. Kita meriahkan jalan sehat dengan seragam kaos yang menjadi pesan lewat ketua lingkungan. Semoga dengan demikian gereja semakin eksis melayani umat. Untuk semua perasa penjenengan lewat doa-doa, tenaga dan karya sadana, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah memberkati penjenengan semua. Maka mari kita bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan gereja kepada umat, agar akhirnya kita semakin mampu untuk melayani sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat,
Tuhan memberkati